Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi yang sama untuk kelas 12 peminatan, yaitu matematika peminatan limit fungsi trigonometri ya. Tapi kali ini kita sudah masuk ke materi terakhir. Oke, submateri yang terakhir yaitu tentang limit fungsi trigonometri di 4 kuadran. Oke, sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri di 4 kuadran, saya mau review dulu tentang 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana kuadran 1 itu sudut lancip 0 sampai 90 derajat, kuadran 2 itu sudut tumpul 90 sampai 180 derajat, kuadran ketiga itu 180 sampai 270 derajat, dan kuadran 4 itu sebenarnya sudut negatif ya, 270 sampai 360 derajat, itu bisa juga disebut sebagai sudut negatif. Kuadran 3 tadi disebut sebagai sudut refleks. Nah, ada dua jenis. Yang pertama kasus tetap. Maksudnya apa sih kasus tetap itu? Kita nge-review ya waktu kelas 11 dulu. Kasus tetap adalah kasus di mana sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, dan tangen tetap menjadi tangen. Nah, sudut yang termasuk kasus tetap adalah sudut 180 min plus dan 360 min plus. Oke, kita mulai untuk kuadran 1. Kita langsung buka aja 4 kuadran ini. Kuadran 1 ini adalah sudut lancip atau kelipatannya 360 plus ya, antara 0 sampai 90, di mana semuanya positif dan apa adanya. Oke, atau kalau 360 plus pun 360 tidak dianggap, jadi apa adanya sudut tersebut, seperti itu. Kalau kuadran 2 itu adalah V min alfa atau 180 derajat min alfa ya, dimana sin V min alfa sama aja kayak sin alfa. Nah, tapi cos V min alfa sama dengan min cos alfa, dan tangen V min alfa sama dengan min tangen alfa. Jadi yang positif hanya sin di kuadran 2. Di kuadran 3 itu adalah V plus alfa atau 180 derajat plus alfa, di mana sin V plus alfa itu sama dengan min sin alfa, cos V plus alfa sama dengan min cos alfa, dan tangen V plus alfa sama dengan tangen alfa. Jadi kuadran 3 yang positif hanya tangen, yang lainnya negatif. Kuadran 4 adalah 2V min alfa atau 360 derajat min alfa, di mana sin 2V min alfa sama dengan min sin alfa, cos 2V min alfa sama dengan cos alfa, dan tangen 2V min alfa sama dengan min tangen alfa. Yang positif hanya cosinus di kuadran 4. Nah, mungkin di kelas 11 sudah pernah diajarkan bagaimana menghafal atau mengingat mana yang positif dan negatif di 4 kuadran ini, yaitu semua positif, sin positif, tan positif, dan cos positif. Mungkin sering disingkat S, S, T, C, atau semua surat tanda cinta ya. Semua itu semua positif, surat itu singkatan dari S yaitu sin positif, tanda itu singkatan dari T yaitu tangan yang positif, dan cinta itu singkatan dari C yaitu cosinus yang positif. Jadi selain yang tadi disebutkan pasti negatif. Bagaimana untuk kasus yang berubah? Maksudnya kasus berubah itu sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin, dan tangen berubah jadi kotangen. Kemudian kalau sekan ke kosekan ya berubahnya ya. Nah, kasus berubah ini adalah untuk kasus-kasus 90 min, 90 plus, 270 min, dan 270 plus. Tapi tandanya sama dengan tadi ya, SSTC-nya sama, semua surat tanda cintanya sama, yaitu semua kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tangen positif, dan kuadran 4 cosinus positif. Langsung aja, kuadran 1 itu V per 2 min alfa atau 90 min alfa, di mana sin V per 2 min alfa sama dengan cos alfa, cos V per 2 min alfa sama dengan sin alfa, kebalikan kan ya, tangen V per 2 min alfa sama dengan kotangen alfa. Ini tidak ada tanda negatif di sini, semuanya positif. Kemudian V per 2 plus alfa di kuadran 2 atau 90 derajat plus alfa, itu yang positif hanya di sin, yaitu sin V per 2 plus alfa jadinya cos alfa, tetap positif walaupun berubah jadi cos. Tapi cos V per 2 plus alfa walaupun berubah jadi sin jadinya negatif, min sin alfa.
tangen V per 2 plus alfa tentu juga negatif min kotangen alfa, yang positif hanya sin. Untuk kuadran 3 yaitu 3V per 2 min alfa atau 270 derajat min alfa, yang positif hanya tangen yaitu sin 3V per 2 min alfa jadinya negatif min cos alfa, cos 3V per 2 min alfa jadinya juga negatif dan berubah min sin alfa, dan tangen 3pi per 2 min alfa sama dengan kotangen alfa, berubah tapi tetap positif. Untuk kuadran 4 yang positif hanya cosinus walaupun berubah, tandanya tetap positif, yaitu 3V per 2 plus alfa atau 270 derajat plus alfa. Sin 3pi per 2 plus alfa itu sama dengan min cos alfa, berubah dan negatif. Tapi cos 3V per 2 plus alfa dia hanya berubah saja, yaitu sin alfa, nggak menjadi negatif. Dan terakhir tangen 3V per 2 plus alfa sama dengan min kotangen alfa. Perlu kalian ketahui untuk materi ini yang paling sering keluar hanya yang kuadran 1 berubah, yaitu V per 2 min alfa. Ini yang paling sering keluar, yang lain keluar tapi jarang. Ini paling sering keluar, jadi kalian harus benar-benar menghafal khususnya kasus berubah dan kuadran 1. Langsung aja ada 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama, limit x mendekati 0 tangen 3x tambah cos V per 2 min x per sin 2x. Yang kedua, limit x mendekati V per 4, x min V per 4 kuadrat, sin 2x per cos kuadrat 2x. Yang ketiga, limit x mendekati min V, sin V per V min x, V plus x. Tentu semua ini sudah disubstitusi dan hasilnya 0 per 0 ya, karena kalau hasilnya nggak 0 per 0, nggak perlu ribet-ribet cara tadi, tinggal substitusi aja. Jadi ketiga contoh ini sudah disubstitusi dan hasilnya 0 per 0, sehingga perlu penyelesaian lain. Pembahasan soal pertama ini yang paling gampang, karena cos V per 2 min x ini kita tinggal ubah menjadi sin x ya. Cos berubah jadi sin, V per 2 nya dicoret tinggal x. Nah, tidak menjadi negatif karena ada di kuadran 1. Jadi tangen 3x plus sin x, cosnya berubah jadi sin ya, terus V per 2 nya coret, per sin 2x. Nah, kalau udah kayak gini, kita menggunakan proses yang seperti kemarin, tapi udah tinggal masukin aja ya, kan ini kan tan 3x per sin 2x tambah sin x per sin 2x. Tinggal masukin koefisiennya, yaitu 3 tambah 1 per 2, atau 4 per 2, sehingga hasilnya limit x mendekati 0, tangen 3x tambah cos V per 2 min x per sin 2x sama dengan 2. Untuk kasus nomor 2, limit x mendekati V per 4, x min V per 4 kuadrat, sin 2x per cos kuadrat 2x. Kita harus perhatikan kalau di sini itu ada V per 4. Berarti di sini tidak boleh 2x saja. Ini juga nggak boleh 2x saja, harus merubah menjadi ada V per 4-nya. Gimana caranya? Ya, oke. Pertama kita harus berpikir terbalik ya. Tadi kalau ini gampang, cos V per 2 min x itu sama dengan sin x. Nah, bagaimana dengan cos x gitu? Cos x adalah sin dari V per 2 min x, kebalikannya gitu loh. Kita harus berpikir terbalik. Jadi yang tadinya nggak ada V per 2-nya, saya rubah menjadi ada gitu. Jadi kalau cos 2x adalah sin V per 2 min 2x gitu. Kalau cos kuadrat 2x juga sin kuadrat V per 2 min 2x. Sin jangan diubah ya, karena kalau ini diubah nanti jadi muter-muter lagi. Ini diem aja dulu yang sinnya, karena kan kemarin syaratnya harus ada sin dan tangen ya, biar bisa dicoret. Oke. Tapi perhatikan, ini kuadrat, nanti ini gimana? Ini kita pisah, karena ini sudah sepasang, ini kuadrat, sin 2x nggak punya pasangan, jadi saya pisah seperti ini. Oke, untuk V per 2 min 2x saya keluarkan min 2-nya atau saya faktorkan min 2-nya, jadi di dalamnya tinggal x dikurang V per 4. Ya, ini kan V per 2 min 2x, saya mau balik biar bentuknya sama kayak yang atas, ada x min V per 4, jadi saya baginya min 2, bukan 2. Min 2 dalam kurung, min 2x bagi min 2, jadi tinggal x, V per 2 dibagi min 2, jadi min V per 4. Nah, ini udah sama ya, sama-sama x min V per 4 sesuai dengan ini limitnya. Kita tinggal coret, tapi kuadratnya nggak bisa dicoret. Jadi kalau dicoret ini koefisiennya 1, tapi masih kuadrat. 1 kuadrat per ini koefisiennya min 2. 1 kuadrat per min 2 kuadrat. Ini substitusi, jadi sin 2 kali V per 4.
ya. 1 kuadrat itu 1, min 2 kuadrat itu 4, sin 2 kali V per 4 itu sin V per 2. V per 2 itu 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. 1/4 kali 1 yaitu 1/4. Sehingga jawabannya yaitu 1/4. Sehingga jawabannya limit X mendekati V per 4 dari X min V per 4 kuadrat sin 2X per cos kuadrat 2X sama dengan 1/4. Untuk kasus nomor 3 atau untuk soal pembahasan nomor 3 itu mirip dengan nomor 2, kita membalik konsep ya, tidak seperti nomor 1, yaitu kita ubah dulu cuma ini V ya, bukan V per 2. Kita ubah X menjadi ada V plus X-nya. Oke. Kita ingat kalau V plus X itu atau 180 plus X adanya di konsep yang tidak berubah. Dan adanya di kuadran 3, hanya berubah tandanya. Jadi sin X itu sama dengan min sin V plus X. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah X menjadi V plus X, tidak berubah, sin tetap sin, tidak menjadi cos karena adanya di kasus yang tidak berubah. Namun berubah tanda menjadi negatif karena ini adanya di kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif hanya tangen. Kalau sudah seperti ini, sini sudah cocok, X mendekati min V, ini X plus V, ini X plus V ya. Bisa dicoret atau tidak digunakan, tinggal lihat koefisiennya yaitu min 1/1. Jawabannya adalah min 1. Limit X mendekati min V, sin X per V plus X sama dengan min 1. Ini ada bonus, yaitu menggunakan identitas trigonometri sudut ganda. Ya, yang kemarin gimana sih kalau kosinusnya itu tidak bisa disubstitusi. Disubstitusi itu 0 per 0 gitu ya. Kita harus bisa merubah cos menjadi sin. Caranya menggunakan identitas trigonometri sudut ganda. Ini juga nge-review materi kelas 11 di mana sin 2x sama dengan 2 sin x cos x, cos 2x 2 cos kuadrat x min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat x, atau cos kuadrat x min sin kuadrat x. Tapi tidak perlu khawatir, yang sering kita pakai hanya yang ketiga, yaitu cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, merubah cos menjadi sin. Oke, caranya seperti ini. Limit X mendekati 0, sin X kurang sin X cos 4X per 4X pangkat 3. Yang kedua, limit X mendekati 0, 1 dikurang cos 6X per 1 dikurang cos 2X. Yang ketiga, limit X mendekati 0, 3X sin 2X per 1 dikurang cos 8X. Kita langsung aja bahas nomor 1, biar cepet ya, langsung. Nah, ini sin X-nya saya keluarkan, tinggal 1 min cos 4X. Cos 4x itu tadi kan kalau cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi kalau cos 4x 1 min 2 sin kuadrat 2x ya. Ini kita buka kurungnya hati-hati, jadi 1 dikurang 1, ini min ketemu min plus. 1 dikurang 1 plus 2 sin kuadrat 2x. Ini bisa dicoret. Jadi sin x dikali 2 sin kuadrat 2x per, nah ini kenapa saya pecah? Karena ini adanya kuadrat, nggak ada pangkat 3. Dia maunya pangkat 3 di sini. Jadi saya pecah, x pangkat 3 itu kan sama aja kayak x dikali x kuadrat. Nah, nanti kita pasang-pasangin si sin x sama si 4x, si 2 sin kuadrat 2x sama x kuadrat. Udah punya pasangan semua, kita tinggal masukkan koefisiennya. Ini 1, ini 2, karena ini kuadrat ya, ini 2 kuadrat, ini 4, ini 1, ini 1 kuadrat ya. Hasilnya 8 per 4 atau limit X mendekati 0 dari sin X min sin X cos 4X per 4X pangkat 3 sama dengan 2. Yang nomor 2, limit X mendekati 0, 1 min cos 6X per 1 min cos 2X. Itu kita ubah dulu cos 6X-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat 3X per 1 min 2 sin kuadrat X ya, ini ya. Ini 3X, ini X, karena ini 6. 6 bagi 2, 3, ini 2 bagi 2, 1. Sama seperti tadi, dilepas kurungnya berubah tanda ya, jadi 1 min 1 plus 2 sin kuadrat 3X per 1 min 1 plus 2 sin kuadrat X. Coret ya, 1 kurang 1 itu 0, tinggal 2 sin kuadrat X, 3X per 2 sin kuadrat X. 2-nya juga bisa dicoret, tinggal sin kuadrat 3X per sin kuadrat X, sama-sama kuadrat ya, hati-hati ada kuadratnya, jadi 3 kuadrat per 1 kuadrat, lihat koefisiennya. Atau 9 per 1, atau limit X mendekati 0 dari 1 min cos 6X per 1 min cos 2X sama dengan 9.
Untuk yang nomor 3, sama juga kita ubah cos 8x-nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat 4x. Oke. Nah, di sini sama masih kayak tadi, 1 dikurang 1 tambah 2 sin kuadrat 4x. Kita coret 1 min 1-nya, jadi limit x mendekati 0, 3x sin 2x per 2 sin kuadrat 4x. Oke, ini ada kuadrat, ini nggak ada. Jadi kita jabarkan, karena nggak boleh kalau kuadrat pasangannya harus sama kuadrat. Jadi 3x sin 2x per 2 sin 4x sin 4x. Ya, ini baru punya pasangan masing-masing. Ini tinggal masukin koefisiennya, 3 kali 2 per 2 kali 4 kali 4 atau 3 per 16 ya. Oke, jadi limit x mendekati 0 dari 3x sin 2x per 1 min cos 8x sama dengan 3 per 16. Oke, untuk latihannya pelajari kembali, putar video, pecahkan masalah dan foto cara jalannya, kerjakan latihan, kemudian minggu depan akan diadakan kuis dan pertemuan berikutnya akan diadakan ulangan harian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.